Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, 3.6 menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Dan 4.6 menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Indikatornya 3.6.2 menerapkan konsep gen letal, pautan, pautan seks, pindah silang, dan gagal berpisah dalam menyelesaikan persoalan dengan latihan soal. Dan 4.6.1 menerapkan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran grup investigasi, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pola-pola hereditas pada makhluk hidup dan menyajikan hasil penerapan pola-pola hereditas dalam perhitungan peluang dari persilangan yang melibatkan peristiwa pautan dan pindah silang dengan tepat, secara kolaboratif, bertanggung jawab, kritis, dan kreatif. Baik, kita masuk pada materi pola-pola hereditas pada makhluk hidup yang pertama, yaitu pautan. Pautan adalah suatu kecenderungan gen-gen tertentu dalam kromosom yang sama untuk diturunkan secara bersama-sama. Terjadinya pautan ini disebabkan oleh letak gen-gen yang berdekatan. Kita perhatikan contoh gen yang berpautan dan gen yang tidak berpautan pada gambar di bawah ini, di mana gambar kromosom homolog yang pertama terjadinya pautan gen disebabkan oleh letak gen 1 dan gen 2 yang berdekatan, sehingga memungkinkan terjadinya pautan. Sedangkan pada gambar kromosom homolog yang kedua dan yang ketiga tidak terjadi pautan karena letak gen 1 dan gen 2 itu yang berjauhan. Salah satu contoh pautan pada penelitian oleh William Bateson dan R.C. Punnett pada tahun 1905 pada tanaman ercis. Mereka mengembangkan tanaman ercis galur murni yang mengandung gen P untuk warna bunga ungu yang dominan terhadap gen P kecil untuk warna bunga merah. Tanaman ini juga mengandung gen L besar untuk polen lonjong yang dominan terhadap gen L kecil untuk polen bulat. Pertama, mereka menyilangkan tanaman dengan alel homozigot yang hasil generasi pertamanya menghasilkan semua tanaman bunga ungu dengan polen lonjong P besar, P kecil, L besar, L kecil. Seperti yang telah diduga sebelumnya, ketika sesama F1 disilangkan, perbandingan fenotip yang tidak biasa dihasilkan. Berdasarkan persilangan tersebut, terlihat bahwa terdapat pautan antara gen P besar dengan L besar dan P kecil dengan L kecil. Hal ini menghasilkan generasi keturunan kedua dengan perbandingan fenotip 3:1 bunga ungu polen lonjong berbanding bunga merah polen bulat. Sedangkan perbandingan fenotip pada keadaan normal yang diharapkan yaitu 9:3 berbanding 3:1 dengan genotip ungu lonjong berbanding ungu bulat berbanding merah lonjong berbanding merah bulat.
Selanjutnya, pola hereditas yang kedua yaitu pautan seks. Pautan seks adalah suatu gen yang terpaut pada kromosom seks yang akan disegresikan bersama dengan gen penentu jenis kelamin. Pautan seks dibedakan menjadi dua, yaitu pautan kromosom X dan pautan kromosom Y. Berikut adalah bagan persilangan antara lalat buah betina mata merah homozigot dengan lalat jantan mata putih, di mana pada keturunan pertama menghasilkan lalat betina mata merah dan lalat jantan mata merah. Selanjutnya, persilangan antara F1 menghasilkan generasi keturunan kedua dengan 50% lalat betina mata merah, 25% lalat jantan mata merah, dan 25% lalat jantan bermata putih. Pada persilangan ini, gen penentu warna mata hanya dibawa oleh kromosom X saja. Hasil persilangan tersebut menunjukkan bahwa warna merah dominan terhadap warna putih dan gen dominan W terpaut pada kromosom X. Pola hereditas yang ketiga yaitu gagal berpisah. Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya pemisahan kromosom pada saat meiosis atau pembentukan gamet. Peristiwa gagal berpisah saat meiosis pertama, di mana kromosom gagal berpisah dan tertarik ke salah satu kutub sel, sehingga setelah pembelahan sel meiosis kedua menghasilkan jumlah kromosom pada keturunan N+1, N+1, N-1, dan N-1. Begitupun juga pada peristiwa gagal berpisah saat meiosis kedua, di mana menghasilkan jumlah kromosom N+1, N-1, dan N dan N. Pola hereditas yang selanjutnya yaitu pindah silang. Pindah silang adalah peristiwa penukaran segmen dari kromatid-kromatid bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang ini terjadi pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Perhatikan gambar di samping merupakan peristiwa pindah silang yang dimana pada gambar pertama kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrad. Pada keadaan ini terjadi pertukaran materi genetik antara kromosom dan pasangan homolognya, menyebabkan gen-gen dapat berpindah dari satu kromosom ke kromosom homolognya. Nah, peristiwa pindah silang ini akan menghasilkan keturunan dengan sifat baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinan gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang. Yang pertama, temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar persentase pindah silang. Yang kedua, umur. Semakin tua, semakin sedikit terjadinya persilangan. Yang keempat, zat kimia. Zat-zat kimia tertentu dalam makanan dapat memperbesar peristiwa pindah silang. Yang kelima, sinar X. Dengan pemberian sinar X dapat memperbesar terjadinya proses pindah silang. Terakhir, jenis kelamin. Jenis kelamin
dapat mempengaruhi berlangsungnya pindah silang, baik itu jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Pola hereditas yang berikutnya yaitu gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Ada dua macam gen letal, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.